Salam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 11 Desember 2022. Romawi 1 Warta Keuangan Ibadah Minggu 4 Desember 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di Gedung Gereja Pengharapan. Tangguk hitam berjumlah Rp7.451.000. Tangguk merah Rp7.903.000. Tangguk biru Rp7.228.000. Amplop aksi 5 menit Rp5.248.000. Amplop persepuluhan Rp21.463.000. Amplop pengucapan syukur Rp9.202.000. Peti diakonnya Rp11.433.000. Peti pembangunan Rp5.761.000. Peti pintu masuk Rp440.000 dan derma live streaming Rp3.000.000. 2. Derma tangguk ibadah di Pospel Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR. Di pos pelayanan Arius Wik APO berjumlah Rp3.996.000, di gedung Parwik Gajah Putih Rp5.559.000, di gedung Parwik Okumene Rp3.800.000 dan di gedung Parwik Percetakan Rp3.914.000. 2. Romawi Warta Kehadiran Jemaat yang mengikuti ibadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 4 Desember 2022 sebagai berikut. Jam 6 pagi sebanyak 305 orang, jam 9 pagi di gedung gereja sebanyak 480 orang, dan yang mengikuti melalui live streaming 261 orang, sedangkan jam 4 sore sebanyak 352 orang. 3. Romawi Warta Ibadah Minggu 11 Desember 2022 sore hari ini akan dilayani Bapak Pendeta Simontir STH, Majelis Piket Wik Aspol, pemain organ Bapak Penatua Eflase, Kantoria Ibu M. Mur. 4. Romawi Warta Tambahan. 1. Rapat evaluasi 9 week pelayanan dan rapat diperluas. Pelaksana harian Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat di 9 week pelayanan yang telah mendukung dalam doa dan kerjasama serta berpartisipasi dalam pelaksanaan rapat evaluasi di 9 week pelayanan selama bulan November dan rapat diperluas yang telah selesai dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 guna persiapan menuju sidang jemaat ke-32 tahun pada bulan Januari 2023. 2. Sakramen Baptisan Kudus bagi anak-anak. Pada ibadah Natal kedua hari Senin tanggal 26 Desember 2022 akan dilaksanakan pelayanan sakramen Baptisan Kudus bagi anak-anak. Untuk itu telah dibuka pendaftaran sakramen baptisan kudus bagi anak-anak dan formulir pendaftaran dapat diambil melalui majelis di week masing-masing. 3. Sakramen baptisan kudus orang dewasa, peneguhan siri dan nikah massal. Sakramen baptisan kudus orang dewasa dan peneguhan siri serta nikah massal bagi jemaat yang telah mengikuti katekisasi khusus
akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 dalam ibadah jam 9 pagi. 4. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2022. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di Gedung Gereja Pengharapan. Pelayanan pertama pada ibadah jam 4 sore dan pelayanan kedua pada ibadah jam 7 malam. Sedangkan di Pospel Arius Wik APO dan di Gedung Par, pelayanan Perjamuan Kudus akhir tahun dilaksanakan pada jam 9 pagi. 5. Pelayanan kesehatan Posbindu usia 15 sampai 59 tahun akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 9 sampai 12 siang, tempat pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. 6. Amplop pengucapan syukur Malam Kudus. Sesuai hasil keputusan rapat diperluas Jumat 9 Desember 2022 bahwa pada ibadah Minggu tanggal 18 Desember 2022 akan diedarkan amplop pengucapan syukur Malam Kudus yang dapat diambil baik di pintu-pintu masuk gedung gereja ini maupun melalui majelis di wik masing-masing. Amplop pengucapan syukur tersebut akan dibawa dan diserahkan kembali saat ibadah Malam Kudus hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 7. Aksi 5 menit. Majelis memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Dan untuk diketahui jemaat sekalian, amplop aksi 5 menit yang biasanya diserahkan di lagu terakhir sebelum menerima berkat, mulai hari ini dan seterusnya, amplop aksi 5 menit akan dimasukkan di kotak-kotak putih yang tersedia di saat tangguk persembahan syukur dijalankan dan pemberian persembahan pada peti diakona dan peti pembangunan. Tangguk-tangguk kolekte dan kantong-kantong persembahan yang ada di dalam peti-peti persembahan akan dibawa dan diletakkan di meja altar oleh majelis. Atas dukungan dan pemberian warga jemaat, majelis menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Shalom. Jemaat yang dikasihi, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena telah memasuki Minggu Advent yang ketiga, karena ibadah ini hendak menuntun kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung dan Penyelamat umat manusia. Oleh karena itu, jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki persekutuan ibadah Minggu Advent yang ketiga. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 107 ayatnya pertama dan ayatnya yang ketiga. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian dalam memasuki Minggu Adventus yang ketiga ini. Amin. Nat pembimbing kita dalam memasuki Minggu Advent yang ketiga dari Injil Lukas pasal 21 ayat 28 yang berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 21 ayat yang pertama, ku nantikan betapa. Nantikan betapa ya Tuhan datangku, dengan kuat apa sedia hatiku, turunkanlah ya Tuhan terang-Mu yang benar, sucikan kerinduan pengharapan besar. Dengarlah hukum Tuhan yang terangkat dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya roh Tuhan menolong kita dalam melaksanakan hukum Tuhan ini. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan kita ungkapkan secara berbalas-balasan menurut Mazmur 26 dan 28. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Dan hendaknya setiap orang mengaku segala salah dan dosanya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran Allah tidak ada pada kita. Tapi jika kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia berkenan mengampuni salah kita dan membenarkan hidup kita. Ya Tuhan, selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Kita sama-sama dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita aminkan dari nyanyian rohani 21 ayat yang ketiga. Mengapa dari sorga? Mengapa dari sorga tiada kau hendak turun juga ke dalam dunia, kekasihan-Mu beri hatimu sendiri, manusia celaka yang Engkau sayangi. Setelah kita merendahkan diri dan sudah mengaku dosa-dosa kita, maka dengarlah berita pengampunan dosa. Setiap orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menerima keselamatan dari Tuhan Allah kita. Bagaimana dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B, Yesus bersabda, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Kita aminkan dari nyanyian rohani 25 ayat yang kedua, terang bintang siang gemerlap. Saya mudah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
dan kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu kita aminkan dari nyanyi rohani 77 ayat yang keempat. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala semahan dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Aku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Aku lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin, Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Pak Tuhan, silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan dan diturunkan dari sinode untuk seluruh umat GKI di tanah Papua dalam memasuki Minggu Adventus yang ketiga hari ini, yaitu dari pembacaan kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Baik, kalau semua sudah menemukannya, sebelum kita membacanya, kita berdoa minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Allah sumber segala kehidupan, kami ucap syukur atas kasih dan setia-Mu, menjaga, melindungi, menyertai, memberkati kami dengan segala berkat-Mu, sehingga minggu Advent 1 dan 2 kami sudah lewati, dan hari ini kami hendak menjalani minggu Advent yang ketiga. Itulah sebabnya di hari Minggu yang kudus, dalam ibadah ketiga di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, sebagai jemaat-Mu kami boleh datang berhimpun, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan sebagai satu keluarga Allah di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui sentuhan Roh Allah di saat ini, sehingga kami dapat melihat lebih nyata lagi akan arti dari kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus, sucikanlah hati serta pikiran kami, agar kami layak untuk mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di surga. Amin.
Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat pengharapan, tak mungkin juga jemaat-jemaat tetangga yang juga boleh berkesempatan ikut ibadah jam 4 sore hari ini di GKI Pengharapan Jayapura. Hari ini kita sudah ada di Minggu Adventus yang ketiga dengan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di minggu-minggu penantian dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 12 dengan tema secara sentral yang terangkat dalam pembacaan ini, kuasa Allah pada orang percaya. Semua orang diberi kekuasa, ya. Tidak ada seorang yang tidak diberi kuasa. Kuasa diberikan bukan hanya untuk para pendeta, para penatua, atau hamba-hamba Tuhan. Kuasa dari Allah diberikan untuk semua orang untuk menggunakan kuasa itu dalam memberitakan firman Tuhan. Itulah sebabnya bagaimana kita bisa dapat kuasa itu, bagaimana Roh Kudus untuk bisa bertata dalam kehidupan kita. Membutuhkan seorang anak Tuhan yang benar-benar hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Karena itu adalah syarat yang utama. Roh Kudus hadir dan bertata dan kuasa itu bahwa kita bisa pakai untuk melayani. Penulis kitab Yohanes adalah Yohanes, murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari seluruh 12 rasul itu, Yohanes adalah murid yang sangat dikasihinya. Kalau kita lihat dalam gambar Yesus yang ada di perjamuan itu, yang murid yang kepalanya langsung sandar ke bahu Yesus, itulah Yohanes, saudara dari Yakobus atau anak-anak Zebedeus. Yohanes yang terbuang di Pulau Patmos dalam Wahyu, kitab Wahyu itu. Yohanes menulis kisah hidupnya bersama-sama dengan Yesus sebagai saksi mata yang hidup, makan, minum, jalan sama-sama. Di mana Yesus berada, Yohanes selalu dekat dengan Yesus. Makanya di usia yang sudah tua, dia tinggal di Efesus. Tua-tua di Efesus, hamba-hamba Tuhan menyuruh untuk menulis kisah tentang Yesus, dan kitab Yohanes ini yang kita baca itu ditulis untuk dipersembahkan bagi orang-orang Kristen yang ada di Efesus, dan semua orang yang di segala penjuru dunia bisa membaca tulisan ini, termasuk kita. Di sini Yohanes mau memperkenalkan siapa itu Yesus. Orang yang sekedar tahu Yesus itu adalah anak Yusuf dan Maria, yang mereka jalan setengah mati cari tempat penginapan di kandang Bethlehem untuk dia lahir. Dan banyak orang Israel seperti itu waktu itu, makanya surat ini ditulis untuk orang Israel semua baca, untuk mereka mengenalkan itu sosok Yesus, eksistensitas Yesus itu, keberadaan Yesus itu seperti apa. Itu Yohanes tulis surat ini supaya semua orang tahu tentang Yesus, termasuk kita di zaman yang modern ini. Karena banyak orang belum mengenal Yesus secara baik, secara benar. Kalau kita baca 2 minggu yang lalu tentang Yesus berbicara tentang roti hidup yang turun dari sorga, dalam Yohanes pasal 6 ayat 40 itu. Banyak orang sungut-sungut.
Karena dia bilang roti hidup yang turun dari surga. Dia ini kan anak Yusuf dan Maria. Kami tahu kampung mereka kan dari Nazaret. Masa dia bilang dia itu roti hidup yang turun dari surga? Kita juga baca dalam Matius di mana Yesus diusir dari Nazaret, mereka juga berkata seperti itu karena mereka tidak mengenal Yesus secara baik. Kita kenal dia adalah ibunya Maria kok, bapaknya tukang kayu kok. Yesus. Saudara-saudaranya ada Dudut, ada Yudas, ada Yakobus. Masa dia bilang dia anak Allah? Keraguan orang Israel yang tidak mengenal secara baik oleh Yesus, maka Yohanes memperkenalkan siapa Yesus dalam pembacaan ini, yaitu di ayat 1, 2 sampai dengan 3. Yohanes memperkenalkan bahwa dialah yang menciptakan bumi, laut dan semesta alam dengan segala isinya, baik di atas yang paling atas, di bawah yang paling bawah. Bagaimana kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Allah menciptakan semua itu dengan firman. Dan firman itu adalah Yesus. Contoh saya Allah, lalu saya berbicara dari mulut saya, segala sesuatu yang ada, pohon, binatang di darat, di udara, yang keluar dari mulut saya, itu yang dinamakan firman, Yesus. Bahwa dia itu dulu, sejak dulu sudah ada. Dia bersama-sama dengan Allah. Dunia dengan segala isinya diciptakan, dijadikan oleh Allah. Dia itu, firman itu sudah. Termasuk kita manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam menjalani Minggu Advent yang ketiga, firman Tuhan yang datang untuk kita memaknainya. Ada 3 bagian penting dari firman Tuhan terbagi dari pembacaan tadi dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang pertama di ayat 1 sampai dengan 3 berbicara tentang firman yang turun menjadi manusia. Sejak mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Yang kedua di ayat 4-9, kemudian firman itu datang dan dia membawa terang. Dia hadir ke dunia, bukan dia bawa kegelapan. Dia bawa terang. Yang di ayat 4 sampai dengan 9. Kemudian di ayat 10 sampai dengan 12, atau kalau secara lengkap di ayat 14, firman itu dia hidup dan tinggal bersama-sama dengan manusia di dunia itu. Ini yang saya bagi menjadi 3 bagian supaya kita bisa memaknai dia arti daripada firman ini. Atau di bacaan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 12 itu. Kita lihat yang pertama, firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes membawa kita kembali untuk kepada keadaan sebelum ciptaan alam semesta itu. Yohanes mengawali Injilnya dengan menyebut Yesus sebagai firman itu. Dalam bahasa Yunani adalah logos. Firman itu logos. Pada mulanya adalah firman. Firman yang kekal itu turun ke bumi dengan cara mengambil rupa manusia dan telah menjadi manusia. Kenapa disebut inkarnasi Allah? Allah dari kemahakuasaan sorga di atas itu, dia kasih tinggal sorga, dia turun ke dalam dunia lewat kandungan rahim Maria supaya dunia itu selamat. Pengorbanannya dengan jalan itu, tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain untuk manusia bisa diselamatkan. Allah mau menghukum dunia dengan air bah, tidak bisa. Dia ingat pelangi, janji jangan Nuh. Ketika pelangi itu muncul di langit pada waktu mendung, saya ingat supaya saya tidak membinasakan dunia seperti ini. Sudah tidak ada cara lain. Inkarnasi Allah, dia turun sendiri ke dunia, lahir dalam seperti seorang bayi.
yang dikandung oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Allah itu sekarang itu berdiam tinggal dengan manusia itu. Ya. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Jelas sekali. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Dia kasih tinggal kemahakuasaannya, keilahiannya, semua dia kasih tinggal. Dia turun ke dalam dunia menjadi rupa manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Firman itu sudah Allah sendiri. Nama Yesus nama yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan dia sesungguhnya adalah firman itu. Dalam Matius pasal 1 di ayat 21 atau dalam Lukas pasal 2, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan memberi nama dia Yesus. Dan dia adalah firman. Lewat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 kita mengenal 3 ciri Yesus Kristus sebagai firman itu. Pertama adalah hubungannya dengan Bapa, dengan Allah, bahwa Kristus itu sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Allah. Ya. Bukan Allah jadikan dunia terus dia jadikan Kristus dulu baru Adam dan Hawa, tapi sebelum segala sesuatu dijadikan, firman itu sudah ada sama-sama dengan Allah. Itu yang dia ungkap, itu yang dia menjelaskan di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Artinya bahwa dia adalah sebagai oknum yang sudah ada sejak kekekalan. Kristus itu ilahi karena dia bersifat, berhakikat sama seperti Bapa. Ya. Paulus tulis dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmanis keseluruhan kepenuhan kealahan. Ya. Atau dalam Kolose pasal 1:15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Ya. Kalau kita tidak mengenal Allah, karena kita tidak lihat Dia. Tapi orang-orang zaman itu waktu Injil ini ditulis, kalau kamu lihat sosok wujud Yesus itu sudah Allah seperti itu. Kita hanya percaya saja karena kita tidak melihat. Ya. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, engkau melihat karena kau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi mereka percaya tentang Yesus. Dia adalah firman. Ya. Bapak Ibu, mengapa dikatakan Yesus itu bukan diciptakan? Kan dia sudah ada sejak dulu. Dari mana kita bisa tahu dia sudah ada sejak dulu? Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, waktu Allah menjadikan segala ciptaan yang ada di dunia itu, kata Allah seperti begini, baiklah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Baiklah kita, kata kita ini berarti ada seseorang lagi di situ. Kalau Allah sendiri pasti dia bilang, baiklah sekarang saya mau ciptakan manusia seperti saya. Tapi dia bilang, baiklah kita menciptakan manusia ini segambar, serupa dengan kita. Disinilah kata firman itu ada di situ. Dia sudah ada sejak saat itu. Yohanes memperkenalkan kita supaya kita orang Kristen itu kenal siapa Yesus. Kalau orang yang bukan seiman, kalau tanya kita bisa jawab. Kalau Tuhan tidak pernah baca firman, Tuhan tidak bisa jawab pertanyaan ini. Ya. Mungkin orang tanya kita, kenapa orang setia kamu punya Tuhan kok sampai 3? Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, kok 3 sekali? Allah kita hanya satu saja. Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Untuk Allah untuk mewujudkan kehendaknya untuk keselamatan dunia, dia berwujud. Allah yang Bapa yang menjadikan langit dan bumi harus turun ke dalam wujud seorang anak bayi.
keluar dari kandung ibu Maria di Bethlehem, lahir, dibesarkan. Kehendak Allah harus dia lewati jalan kematian, jalan salib. Karena tujuan akhir yang membedakan adalah kebangkitan. Kuasa Allah menjadikan langit dan bumi di Kejadian pada saat itu. Kuasa itu juga yang membangkitkan Yesus waktu dimasukkan ke dalam gua batu itu. Batu yang besar tidak bisa didorong oleh kekuatan manusia berapa orang pun. Kuasa itu yang menggulingkannya. Kuasa Allah itu. Setelah dia melakukan segala pekerjaan Allah, dia mau kembali ke surga. Apa yang harus ditinggalkan untuk kita manusia? Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak lewat anak di kandang Bethlehem, dan dia kasih tinggal. Setelah semua pekerjaan selesai, dia kasih tinggal Roh Kudus. Roh Kudus memimpin, menuntun orang-orang supaya mereka hidup secara baik. Bisa membedakan yang benar dan yang salah, supaya seluruh kehidupan mereka di dunia itu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan hidup dalam dosa. Hubungan firman dengan manusia itu melalui Kristus, ya. Dia adalah jalan. Yohanes pasal 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup untuk semua orang yang di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui firman ini. Firman dikasih tinggal Alkitab ini supaya kita baca. Alkitab adalah firman yang tertulis. Yesus sendiri adalah firman yang hidup. Hubungan firman Tuhan dengan umat manusia adalah dia tinggal sama-sama dengan kita. Yesus hadir, tinggal. Makanya kalau kita lihat di mana banyak orang yang bersaksi, dia mendapat jamahan dari seseorang yang baju putih tinggi besar. Tapi waktu saya lihat di telapak tangan diangkat, tidak ada lubang paku. Dia hadir di antara kita. Karena dulu 2000-an tahun yang lalu firman itu hadir di dunia itu. Itulah sebabnya bagian kedua di ayat 4-9, firman itu dia membawa terang. Ya. Penulis Yohanes dengan hati-hati menulis Injil ini menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis itu bukanlah terang. Dia hanya utusan dari Allah. Dia hanya mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus itu. Ya. Itu sesuai dengan kesaksiannya itu. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 19-28, waktu imam-imam mengutus orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis, beritahukanlah kepada kami, kau siapa ini? Sama mirip dengan Nabi Musa, atau kau yang dijanjikan dalam firman Tuhan yang tidak datang itu? Apa kata Yohanes kalau kita baca di ayat 23? Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes memperkenalkan tentang Yohanes Pembaptis. Dia hanya saksi untuk menyiapkan jalan bagi orang-orang yang menerima Kristus. Jadi kata-kata Yohanes ini penting bagi kita Bapak Saudara di minggu 4 minggu Advent ini. Ya. Natal itu bukan kita saling memaafkan di Natal. Gereja menyiapkan 4 minggu adalah di 4 minggu ini kita saling berdamai, dendam dengan orang lain, baku ribut dengan orang lain. Di minggu-minggu ini kita berdamai. Di saat Natal malam kudus kita hanya bawa diri kita yang sudah didamaikan oleh Tuhan, persembahkan di palungan ini. Itu yang dimaksud dengan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena dunia telah jatuh ke dalam kegelapan, sehingga dunia membutuhkan terang. Tidak ada jalan lain selain inkarnasi Allah. Saya tadi sudah jelaskan itu. Tidak ada jalan lain selain
Allah sendiri harus turun menjadi manusia. Supaya dunia ini harus diselamatkan. Allah menjadi manusia atau logos firman itu menjadi manusia untuk membawa terang ke dalam dunia yang dipenuhi oleh kegelapan. Dengan demikian Allah datang untuk melawan kegelapan itu. Ya. Bapak saudara, kalau kita malam lampu mati, listrik padam PLN, apakah kita biarkan dalam rumah kita gelap sampai pagi? Tidak mungkin toh. Pasti seorang ibu harus keluar cari lilin atau cari senter atau apa supaya bisa menerangi terang dalam rumah. Kehidupan kita harus seperti begitu. Kehidupan kita bukan hanya terus hidup dalam kegelapan. Karena firman itu hadir untuk membawa terang, bukan membawa. Karena dunia itu gelap. Orang-orang dunia yang hidup itu hidup dalam kegelapan. Maka yang dia hadir membawa terang itu. Banyak orang Kristen yang saya lihat tidak tahu ya. Ibunya ibu sendiri yang datang gereja, tapi hampir bapaknya suaminya itu sepanjang tahun tidak pernah injak pintu gereja itu. Padahal dia orang Kristen. Tinggal begitu saja kalau ada hari-hari ibadah, tinggal di rumah saja. Orang tanya, dia bilang, yang penting kecuali saya berdosa, saya tinggal begitu saja. Itu orang Kristen yang mengkosong itu. Nanti besok tanggal 24 Desember baru gereja ini penuh ini. Ada 31 Desember baru gereja ini penuh. Tapi sekiranya di tanggal 24 Desember, 30 Desember, Tuhan Yesus datang hari itu. Orang banyak yang penuh gereja, dia bilang, kamu ini omong kosong, kamu pergi. Hanya orang setia saja yang saya terima itu bagi mereka. Karena kita hanya munafik. Hari-hari yang kita tertentu baru kita mau datang bahwa kita punya persembahan. Tuhan tutup adalah sebuah kehidupan yang benar-benar kita hidup di dunia itu menyembah Allah, memuji Dia tiap-tiap hari. Lewat persekutuan, lewat pribadi. Itu yang penting. Apalagi minggu depan kita mau rayakan perjamuan kudus. Datang di perjamuan, tunduk kepala, mau terima roti, tunduk, terima anggur, tunduk, berdoa, Tuhan minta ampun. Dan perjamuan awal tahun datang lagi untuk berdoa lagi. Kapan pertobatannya? Harus ada pertobatan. Kalau saya berdoa mengaku karena selama ini saya hidup salah, saya jalan salah, Tuhan, saya mau makan roti dan anggur supaya saya berubah, harus berubah. Raja Daud berubah betul setelah ditegur oleh Nabi Nathan, walaupun dia bersinah. Dan Tuhan melihat hatinya. Pertobatan dia adalah seumur hidup, makanya Raja Daud diberkati oleh Tuhan. Kalau orang Kristen ini bertobat hanya sebentar, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, kembali lagi. Hidup yang penuh dengan kemunafikan. Pertanyaan bagi kita dari pembacaan bagian kedua ini 49. Apakah kita mau tetap hidup dalam kegelapan atau kita harus berubah? Bagi anak-anak Tuhan mau rindu untuk hidup dalam terang, tergantung pribadi kita. Karena dunia menawarkan segala yang ditawarkan ada di hadapan kita, di tengah-tengah kota Jayapura. Bagian yang ketiga, yang terakhir di ayat 10 sampai 12, firman itu datang dan diam di antara manusia. Ya. Saya baca ayat 10 dengan 12 itu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang Israel waktu itu karena mereka tidak baca firman Tuhan. Mereka menilai kedatangan Tuhan itu secara politis untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. Tapi mereka tidak ingat dia datang untuk membawa terang itu. Dia datang menyatakan kasih itu. Untuk mengasihi siapa saja. Orang yang seiman dengan kita tahu. Orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Dan firman itu dia datang hadir untuk itu. Tapi orang Israel waktu itu menolak dia. Yusuf dan Maria jalan toki-toki rumah. Ada tempat penginapan. Kau punya uang berapa? Kami tidak ada uang. Oh, cari tempat lain. Tidak ada. Itu karena mereka tidak baca firman Tuhan. Padahal Tuhan sendiri hadir. Mereka menolak dia. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan juga tidak baca firman tiap hari, ada suatu saat Tuhan menolak dia. Firman Tuhan bukan saat kita datang ibadah di hari Minggu gereja baru pendeta bilang dari mimbar baru Tuhan baca. Tuhan datang ikut ibadah di week di mana Tuhan tinggal, nanti pendeta bilang atau majelis bilang baru Tuhan baca. Setiap hari pagi, siang, malam ada waktu tertentu yang kita duduk baca firman Tuhan, merenungkan. Firman Tuhan menuntun kita supaya kita benar-benar menjalani kehidupan, tangan bekerja, kaki melangkah, mulut berkata, sifat kelakuan sesuai dengan firman, sesuai harus dengan Injil. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena apa? Yakobus pasal 4 ayat 4 katakan, barang siapa bersahabat dengan dunia, ia menjadi musuh Allah. Pada kita semua yang tiap hari Minggu datang gereja, tapi hari Senin sampai Sabtu hidup dalam dosa, kita menjadi musuh Allah selama kita hidup di dunia. Satu-satunya jalan adalah kembali dari gelap ke terang. Hidup yang benar-benar dari surga Allah memantau, Allah melihat itu. Mereka hidup dalam kebenaran-kebenaran. Saya tidak bisa mengklaim diri saya seorang pendeta, saya sudah bekerja untuk segala hal itu, saya dibenarkan. Belum tentu, karena pembenaran itu hanya dari Tuhan semata-mata. Seorang hamba Tuhan pun tidak ada jaminan. Kita hanya bekerja saja, mudah-mudahan apa yang saya kerjakan itu pada akhirnya dibenarkan oleh Tuhan. Baik, firman Tuhan minggu lalu, berapa minggu yang katakan, kalau ketika waktu dia datang, ada 2 orang di ladang, dia ambil 1, dia kasih tinggal 1. Ada 2 ibu yang memutar batu kilangan, dia ambil 1, kasih tinggal yang 1. Mudah-mudahan yang diambil adalah saya, Bapak Ibu Saudara yang setia hidup di dalam Tuhan. Kalau dia kasih tinggal, dia tidak ambil itu orang-orang yang jahat, hidup dalam kemunafikan selama mereka hidup di dalam dunia. Hidup ini kesempatan. Lama mari kita hidup di dunia. Ya. Alkitab tidak suruh kamu hidup yang benar, kamu jadi pendeta, jadi penatua, tidak. Biar saya hidup dalam posisi saya sebagai warga jemaat biasa, tapi hidup yang memuliakan Tuhan. Bukan hidup yang terbawa dengan keadaan kota Jayapura yang penuh dengan segala kemajemukan, itu tidak bisa. Satu hidup yang baik. Itulah sebabnya ada 3 hal saja sebagai perenungan Bapak Ibu bawa pulang dan melakukannya. Yang pertama adalah sesuai dengan tema kita hari ini, kuasa Allah pada orang percaya. Bagaimana kuasa Allah dinyatakan pada Bapak Ibu Saudara kita semua yang hadir dengar firman Tuhan? Setiap kita kehidupan yang benar, kita akan mendapat kuasa itu. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia bicara sama murid-muridnya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Supaya kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan kasih kuasa itu memberitakan firman Tuhan. Baik sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu yang kerja di kantor, kerja di BUMN, di tempat di mana kita kerja, dari situ kita diberikan kuasa untuk memberitakan firman kepada orang lain. Supaya kita bisa membawa orang-orang yang hidup jauh dari hidup dalam kegelapan kembali ke gereja, menjadi suatu kehidupan yang terang. Itu yang dituntut dari kita. Tuhan Yesus memberikan orang-orang yang diberikan kuasa dalam Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Kamu akan mengusir setan-setan. Kamu walaupun minum racun, kamu tidak kena celaka. Kamu digigit ular, kamu tidak kena celaka. Kuasa ini diberikan, kamu bisa berdoa orang sakit dan mereka akan sembuh. Itu yang saya bilang, kuasa itu diberikan kepada semua orang. Seorang bapak imam yang baik, anak-anak istri ada sakit, tidak perlu panggil pendeta majelis.
Seorang bapak yang diberikan kuasa, dia bisa taruh air putih dan dia berdoa, Tuhan, istri ada sakit ini, kau berkata air putih supaya istri minum, dia sembuh. Bisa. Karena kuasa itu diberikan kepada semua orang. Tidak ada orang tertentu, semua dapat kuasa itu. Hanya bagaimana cara hidup kita supaya kuasa itu, Roh Kudus itu bertata dalam kehidupan kita supaya kita juga bisa melakukan, mendemonstrasikan kuasa Allah di tengah-tengah mata dunia ini. Hal yang kedua, Allah sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya di Minggu Advent ini, jangan kita sampai lupa diri. Mari kita introspeksi diri kita sendiri yang saya sudah katakan tadi. Sepanjang Januari sampai dengan hari ini, adakah saya salah dengan orang lain? Adakah saya baku ribut di dalam rumah tangga dengan adik kakak, saudara dan saudara, atau dengan tetangga sebelah itu? Mari di minggu-minggu ini kita berdamai, mempersembahkan hidup kita yang diberkati oleh Tuhan sebagai sebuah palungan pada saat kita merayakan. Itu arti daripada Minggu Advent, minggu yang tenang, di mana semua orang merenungkan bagaimana kita merayakan Kristus yang datang 2000-an tahun yang lalu. Tapi masa yang panjang adalah menantikan kapan Tuhan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus bilang, saya sendiri tidak tahu, malaikat-malaikat juga tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Mari kita hidup dalam dunia ini dengan hidup secara baik dan benar, karena Dia hadir, Dia membawa terang. Firman itu bukan bawa kegelapan untuk kita. Hikmat diberi, Roh Kudus diberi untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Ajar anak-anak kita. Kota Jayapura ganja, narkoba, seks bebas, ada semua ditawarkan di kota ini. Orang tua ajaran anak supaya jangan bilang ini 1 tahun sekali, rayakan Natal ini dengan kehidupan yang tidak berkenan Allah. Tidak bisa. Kehidupan yang benar-benar kudus, suci, karena tuntutan Allah adalah kesempurnaan. Yang ketiga adalah firman Tuhan atau logos itu datang untuk menghasilkan sebuah ciptaan baru di antara kita. Firman itu datang menghasilkan manusia baru yang bertobat, yang layak menghuni di langit yang baru dan bumi yang baru waktu Tuhan datang nanti. Sebab itu mari mulai dari sekarang ini kita tidak memandang Alkitab ini seperti firman yang dulu pernah diberitakan di zaman perjanjian lama. Kita memandang Alkitab sebagai firman yang sekarang menyampaikan berita pertobatan pada semua orang supaya bertobat, berbalik ke jalan yang benar. Selamat menjalani masa raya Minggu Advent ketiga. Sebagai warga jemaat saya dari gereja juga mimbar ini mengundang, jangan lupa tanggal 18 ibadah sore ada perjamuan kudus bagi sidi-sidi jemaat. Mari ambil bagian makan roti dan anggur supaya hadirkan Yesus bertata dalam kehidupan kita. Bahwa seluruh persembahan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Untuk mengaminkan khotbah saya ini dengan penuh kasih pada suara jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang baru-baru kemarin telah mengikuti lomba CSF 2002 dan mereka boleh berhasil mendapatkan golf 4 dan mereka mau menyaksikan pujian. Setelah itu mereka akan menyerahkan hadiah yang mereka dapat untuk menyerahkan kepada PMJ. Diserahkan kepada anggota paduan suara jemaat Pengharapan yang boleh bersaksi memuliakan Tuhan, dan mereka juga boleh hasil yang mereka bawa. Mereka pergi dengan meminta doa pertolongan kepada Tuhan. Mereka kembali juga mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Mereka boleh mendapat hasil. Karena mereka dapat emas 4 itu dari 18 peserta. Mereka bisa dapat emas 4, hal yang luar biasa. Tuhan memberkati mereka yang sudah bawa nama baik jemaat kita, jemaat GKI Pengharapan Jayapura.
Iya, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, selamat hari Minggu. Yang pertama kami mau sampaikan banyak sekali terima kasih buat Tuhan Yesus karena kami punya persiapan kurang maksimal selama kurang lebih tidak sampai 1 bulan karena kadang latihan, kadang tidak, tapi puji Tuhan bisa meraih predikat gold medal yang keempat dari 18 peserta. Dan kemarin itu luar biasa, semua peserta punya kualitas yang baik, tapi puji Tuhan kami yang keempat terbaik dari 6 besar nilai tertinggi. Ya, hari ini lagu Natal yang kami bawakan. Kami sengaja bawakan di ibadah minggu sore ini supaya sekalian mau menyerahkan plakat gold keempat ke PHMJ. Seharusnya saya serahkan ke kami dari Paduan Suara, menyerahkan ke BP2 Muger dulu, baru diteruskan ke PHMJ. Tapi karena pengurus BP2 Muger tidak sempat hadir, jadi kami akan menyerahkan langsung ke PHMJ yang akan diterima oleh Ibu Sekretaris Jemaat. Iya, atas nama PMJ dan juga Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kami mengucapkan selamat untuk prestasi yang telah diperoleh. Terima kasih telah membawa nama baik Jemaat Pengharapan Jayapura dalam lomba ini. Teruslah memakai suara-suara yang merdu ini, talenta yang diberikan Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Paduan Suara Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Waktu kami kembalikan. Mari kita beri aplaus untuk kemuliaan Tuhan bagi Paduan Suara Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang boleh mempersembahkan gold 4. Mari Bapak Ibu, sebagai respon dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 7 sambil persembahan dijalankan. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya, karena selamanya kemurahan-Nya Bapa. Puji Allah jagatmu, hidup yang setaranya. Puji Allah tiadalah, Puji Allah tiadalah Tuhan yang sesamanya, karena selamanya kemurahan-Nya Bapa. Yang mujizatnya besar, kerjanya
karena selamanya kemurahan-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di situ ada persembahan aksi 5 menit juga langsung diberikan pada saat ini. Karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Ia yang mendirikan. Ia yang mendirikan darat dalam lautan, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Ia yang menyalakan penerang beribuan, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Kita lanjutkan ayat 8. Siang telah disuruhnya. Siang telah disuruhnya berlintas surya, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Bulan bintang cemerlang. Bulan bintang cemerlang agar malam pun terang, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Dengan tanda kuatnya. Dengan tanda kuatnya Israel dilepaskannya, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Oleh kuasa firman-Nya. Oleh kuasa firman-Nya laut kosong dibelah, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Israel aman dan senang. Israel aman dan senang sampailah ke seberang, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Firaun dan laskarnya. Firaun dan laskarnya habis dibenamkannya, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Dalam gurunglah. Dalam gurung ialah yang memimpin kaumnya, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Raja dialahkannya. Raja dialahkannya, bangsa dihalalkannya, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Kita hina dan rendah. Hamba-Nya memperoleh tanahnya, karena selamanya kemurahan-Nya banyak. Kita hina dan rendah sudah dikenankan
selamanya, kemurahannya kita olehnya lepas, kita olehnya lepas dari tindisan kanan, karena selamanya kemurahannya. Makhluknya sekalian, makhluknya sekalian, diberinya makanan, karena selamanya kemurahannya. Bersyukur dan puji, bersyukur dan puji Tuhan sorga Tuhanmu, karena selamanya kemurahannya. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 6 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat, dan di akhir doa kita juga berdoa untuk semua persembahan yang sudah kita serahkan dan diletakkan di atas altar yang kudus ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah Hamba sampaikan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 12. Bagi kami semua umat-Mu, umat Gereja Kristen Injili di tanah Papua, tapi kami secara khusus yang ada di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, lewat ibadah ketiga di saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan mengajar kami untuk mengenal sosok Yesus. Siapa Yesus? Bagaimana diperkenalkan oleh Rasul Yohanes pada bangsa Israel. Tapi firman ini bagi kami di tengah-tengah dunia yang sudah tua ini. Kepercayaan Israel pada waktu itu juga masih terjadi sampai dunia yang zaman sekarang ini. Banyak orang yang menolak Yesus. Banyak orang yang meninggalkan iman percayanya. Dan banyak orang yang tidak mempercayainya. Baik, lewat firman Tuhan kami semua percaya sungguh bahwa ternyata
firman itu adalah Allah sendiri. Yesus Kristus adalah firman itu, yaitu firman yang hidup, firman yang sejak perjanjian kejadian dunia telah bersama-sama dengan Allah. Biarlah lewat firman ini kami semua orang diberi kuasa untuk memberitakan firman kepada orang lain, kepada dunia, bahwa pada akhirnya semua orang akan bertekuk lutut menyembah dan memuliakan Tuhan. Semua lidah akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah kemuliaan bagi Bapa di surga. Sebab tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Firman juga mengajarkan kita bagi jemaat di saat ini. Kami yang tinggal di tengah-tengah kota Jayapura yang penuh dengan kemajemukan. Walaupun kami hidup di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, tapi di tempat di mana kami berada, kami ada di tempat yang kegelapan selalu menawarkan setiap orang. Itulah sebabnya roh yang kau beri, firman yang datang itu hadir bersama-sama dengan umat, tinggal bersama-sama dengan umat. Mari Tuhan, roh itu terus tinggal dengan kami, mengajar kami tentang jalan-jalan kebenaran. Di tengah-tengah dunia yang tua yang kami tidak salah melangkah. Ketika tangan bekerja, kaki melangkah, mulut berbicara, mata melihat, telinga mendengar. Segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah, hidup kami itu tidak sia-sia. Pada waktunya ketika Engkau datang pun kami siap sebagai mempelai untuk menjambut mempelai laki-laki. Yesus yang akan datang. Biarlah firman menjadi berkat bagi setiap telinga yang telah mendengar dan mempercayai Yesus. Karena Allah sendiri berkata waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di sungai Yarden, langit terbuka dan ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan biarlah firman Tuhan lewat Yohanes ini mengajarkan kami untuk mempercayai sosok Yesus. Iman mati hidup kami pun untuk Yesus sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa di surga yang berdoa untuk gereja Kristen Injili di tanah Papua, Badan Pekerjaan Sinode, ketua dengan seluruh badan pekerja, yang seluruh staf yang mendukung dalam tugas dan panggilan bagi gerejamu di tanah Papua. Kau berkati kami yang tinggal di Klasis Pornumbai. Tuhan juga memberkati badan pekerja Klasis yang baru terbentuk dan untuk menjalani periode 2022-2027. Ikat marifat hikmat kau beri supaya mereka juga dapat memimpin mengarahkan gereja-gereja, jemaat-jemaat yang ada di Klasis Pornumbai. Sebab kami ada di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah kota ini kami bawa hidup-hidup kami untuk mencari Tuhan tengah-tengah dunia yang sudah tua. Kami memberkati seluruh pekerjaan mereka, program-program mereka yang turunkan ke jemaat, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara, presiden dengan seluruh menteri dan seluruh pejabat-pejabat negara dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan akan memberkati, hikmat kau beri, marifat kau beri. Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Gubernur Lukas NMB dengan seluruh SKPD, Tuhan memberkati hamba-hambamu. Wali kota, bupati, camat, lurah, Tuhan memberkati dalam tanggung jawab mereka. Alat di tangan Tuhan untuk kesejahteraan, kemakmuran di atas tanah Papua. Engkau berkati aparat keamanan, Pangdam dengan jajaran, Kapolda dengan jajaran, dan Lantamal dengan jajaran, dan Lanut,
semua yang bertanggung jawab untuk keamanan, ketertiban, kedamaian di atas tanah ini. Tuhan berkati sampai dengan anggota-anggota yang terkecil paling bawah yang ada di pos-pos terpencil. Tuhan jaga dan lindungi sertai mereka dapat melaksanakan tugas pengamanan dengan baik untuk memberikan kedamaian bagi seluruh masyarakat yang tinggal di atas tanah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat di GKI Pengharapan Jayapura. Hari ini kami sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Tuhan memberkati semua warga jemaat yang ada di Sembilan Week dengan seluruh kehidupan mereka, keberadaan mereka, tugas kerja, usaha dan pencarian mereka diberkati oleh Tuhan dari surga. Kami juga mengucap syukur bagi gerejamu lewat pelaksana harian majelis jemaat dengan seluruh perangkat kerja. Kemarin hari Sabtu mereka telah mempersembahkan, melaksanakan rapat diperluas dan mempertanggungjawabkan semua pelayanan sepanjang tahun 2022 yang akan dituangkan dalam program kegiatan untuk di tahun yang baru di 2023 lewat sidang jemaat ke-32. Tuhan memberkati semua hasil-hasil yang dihasilkan lewat rapat diperluas supaya pada sidang ke-32 dapat disembahkan dalam butir-butir keputusan untuk program pelayanan di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kami juga berdoa untuk pada minggu depan tanggal 18 akan dilaksanakan perjamuan akhir tahun di seluruh jemaat-jemaat GKI, tapi secara khusus kami yang ada di Pengharapan yang sudah terjadwal pada ibadah jam 4 sore, jam 16 dan jam 19. Tuhan memberkati semua yang sudah direncanakan, diatur baik pelayan, majelis yang menjalankan tugas pelayanan, perjamuan, bahkan seluruh warga jemaat, anggota sidi jemaat akan mengambil bagian dalam perjamuan akhir tahun. Tuhan engkau memberkati supaya benar-benar kami hadir lewat perjamuan kudus untuk menikmati roti dan anggur perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk panitia sidang jemaat dengan semua rencana-rencana kerja, dengan semua pergumulan pada tanggal 5 Februari nanti acara peletakan batu pertama, dan kami membutuhkan dana 3M untuk menopang mulai dikerjakannya pekerjaan pertama, pekerjaan awal. Tuhan buka jalan lewat panitia dengan seluruh warga jemaat, orang-orang Samaria, dari hati mereka, dari apa yang mereka punya, bisa membantu, memberi untuk pekerjaan gerejamu. Tuhan engkau memberkatinya. Kami juga berdoa untuk badan pelayan unsur tingkat jemaat dengan seluruh alat kelengkapan, guru-guru, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, baik secara tingkat jemaat maupun yang ada di Sembilan Week pelayanan. Tuhan memberkati semua pekerjaan mereka, agar mereka juga terus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk BPPG Jemaat Pengharapan. Tuhan memberkati mereka, bahwa mereka dapat memberi waktu untuk pekerjaan mereka di gereja ini, bertanggung jawab semua pekerjaan keuangan dalam gereja. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang ditunjuk, dipercayakan lewat BPPG. Kami juga berdoa untuk kehidupan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, dengan semua pelayanan-pelayanan ibadah yang ada di week, baik ibadah mungkin di rumah tangga secara pribadi, ibadah syukur, ibadah-ibadah Natal, perayaan dilaksanakan di Sembilan Week masing-masing di minggu yang hendak kami jalankan. Kami taruh semuanya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, baik yang ada di Jayapura, tapi ada di luar kota Jayapura, yang ada di luar tanah Papua, bahkan di luar negeri. Tuhan sayang jaga anak-anak kami, yang kami memberkati mereka supaya mereka selalu berhasil dalam pendidikan mereka, bahwa mereka juga boleh mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan mereka, yang terutama yang jauh dari orang tua di tempat di mana mereka tinggal. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pelayan dalam jemaat, para pendeta dengan keluarganya, Bapak Ibu Penatua dan Syammas dengan keluarganya, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, anak mantu, seisi rumah. Tuhan memberkati hamba-hambamu. Tuhan mendatangkan segala berkat bagi hambamu.
ketika mereka bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Keluarga yang mendukung pekerjaan hamba-hamba Tuhan, Tuhan Engkau memberkatinya dari surga. Biarlah di sisa tahun, mengakhiri tahun 2022, kami mempersembahkan seluruh pelayanan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan semata-mata. Janda dengan kehidupan keluarganya, duda dengan kehidupan keluarganya, anak-anak yatim piatu dalam kehidupan mereka tanpa orang tua, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan keluarga-keluarga yang mungkin di sepanjang tahun 2022 ini mereka telah mengalami kehilangan kekasih-kekasih mereka dalam rumah tangga. Tuhan hibur mereka, kuatkan mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa orang-orang yang terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun terbaring di rumah. Mereka yang mengalami stroke ringan, stroke berat, mereka yang mengalami kelumpuhan. Hamba berdoa, ulurkanlah tanganmu ya Yesus. Jamalah bagian mereka yang sakit, apapun sakit penyakit. Di dalam nama Yesus orang Nazaret, Engkau menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, dengan tanda heran-Mu. Mereka juga boleh terlepas dari segala beban kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dengan seluruh staf pendukung, baik staf tata usaha, staf keuangan, semua yang bekerja di gereja, semua yang mengatur keindahan, taman di gereja, mengatur parkir setiap hari ibadah. Tuhan bekerja orang-orang Lewi yang bekerja untuk gereja-Mu. Yang Kau datangkan segala berkat, pertolongan bagi mereka juga, supaya mereka bekerja dengan setia. Mereka juga percaya tentang kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Akhirnya hamba juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami jemaat berikan di saat ini, baik lewat tangguh kolekta yang dijalankan, persembahan diantar langsung oleh jemaat, yang diberikan dimasukkan ke dalam peti-peti yang ada di depan, di atas, bahkan peti-peti yang ada di pintu masuk. Jemaat juga telah memberikan persembahan aksi 5 menit, dan semua kami sudah meletakkan di atas altar-Mu. Tuhan kuduskan dan berkati uang ini. Tuhan jamah uang ini. Dari yang sedikit Engkau melipat gandakan dengan kuasa-Mu. Uang ini dipakai untuk menopang semua pelayanan, baik di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, di 9 week pelayanan. Pelayanan-pelayanan dilakukan secara menyeluruh di Klasis Port Numbai. Pelayanan-pelayanan dilakukan secara menyeluruh untuk membayar para hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, guru jemaat, mereka yang bekerja memberitakan Injil di atas tanah ini dengan keuangan gereja ini. Tuhan memberkati uang ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan-persembahan ini. Bahkan pribadi dan keluarga membawa pengucapan syukur dan persepuluhan yang nama-nama yang telah dibacakan dengan jumlah uang yang mereka berikan. Tuhan yang mengenal, Tuhan yang tahu. Wah, semua uang gereja ini Tuhan kami pakai dengan takut akan Tuhan. Uang ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dengan demikian Tuhan tidak murka bagi kami. Tuhan tidak mendatangkan celaka bagi kami ketika kami salah menggunakan keuangan gereja ini. Sebab itu Tuhan berkati mereka yang kelola uang ini supaya dipakai dengan baik untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya hamba berdoa, Engkau buka tingkap-tingkap langit dan curahkan dan datangkan segala berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang telah membawa persembahan, memberikan persembahan dalam ibadah ketiga ini. Supaya mereka hidup berlimpah ruah, meja makan, dapur makan, hidup dan pekerjaan mereka, usaha dan pencarian mereka diberkati oleh Tuhan dari surga. Terima kasih Bapa di surga. Majelis Wika Aspol Koordinator dengan seluruh Bapak Ibu Panitia Semas yang sudah menjalankan tanggung jawab pelayanan mereka lewat ibadah ketiga ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu sehingga pelayanan mereka menjadi berkat. Berkat juga bagi pribadi mereka, berkat bagi keluarga, istri, suami, anak-anak, sesi rumah diberkati oleh Tuhan. Bapak Penatua Lasep dia memainkan organ dengan talenta yang dia pakai untuk gereja. Sehat kuat Tuhan beri, keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu, anak mantu, Tuhan berkati dari surga. Ibu
Min Mur juga talentanya dia pakai untuk Tantoria, memandu puji-pujian. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati tim multimedia yang terus setia dengan talenta ilmu yang mereka pakai, mereka persembahkan untuk gerejamu. Berkat turun bagi pribadi mereka yang telah bekerja untuk gereja. Pengatur sound system, bahkan kami juga sebagai jemaat mengucap syukur untuk paduan suara jemaat yang tampil dalam paduan suara menjelang Natal yang dilaksanakan oleh jemaat GKI Paulus Jayapura, dan mereka boleh bawa pulang hasil emas 4. Semua yang atas pemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati paduan suara ini supaya dia terus ada di gereja ini, menyatakan firman Tuhan, khotbah Tuhan lewat pelayanan paduan suara. Baik di gereja, dia bersaksi di mana saja, hanya untuk kemuliaan kepujian bagi nama Tuhan. Sehat kuat kau beri bagi seluruh anggota paduan suara, pemain dirigen, pelatih, diberkati oleh Tuhan. Dan mereka setia ada dalam posisi mereka sebagai penyanyi-penyanyi bagi gerejamu lewat jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Terima kasih Bapak. Akhirnya setelah ibadah selesai, jemaat akan kembali pulang ke dalam rumah tangga dan kehidupan mereka. Ada yang jalan kaki, ada yang menumpang taksi, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Hamba berdoa Tuhan antar pulang semua umatmu dengan selamat. Mereka pulang ke rumah tangga dan kehidupan mereka, dan pada akhirnya nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan atas segala kebaikan Tuhan, sehingga kami dapat ibadah dengan baik dari awal sampai selesai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami, inilah terima kasih kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 145 ayat 1 dan ayat yang keempat. Ayat 1 dalam keadaan berduduk dan ayat keempat saya mudah jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita mengakhiri seluruh ibadah kita. Ya. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Jemaat bangkit berdiri. Murah-Mu yang kaya dan berkat-Mu besar, menguatkan percaya dan kasih yang benar. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa dan persetujuan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita senantiasa hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat silakan duduk bersaat teduh.
Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan diundang berdiri. Baik, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, atas nama kami semua yang melayani, ya, pendeta, koordinator dan seluruh Bapak Ibu penatua jemaat WIK Aspol, pengiring organ, pemandu puji-pujian, tim multimedia, pengatur sound system, menyampaikan selamat menjalani masa raya Minggu Advent ketiga. Kiranya dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Saudara, pulang dengan segala berkat-berkat dari Tuhan. Dan terimalah salam hormat kami. Shalom, Tuhan berkati.